Rahasia Serat Joko Lodang 2. Joko Lodang bait 4-6. Bebendu gung nekani. Sasetyone tanpa dadya, sacipta-cipta tanpoleh kang raraton raton rantas, mrih luhur asor pinanggih, bebendu gung nekani, kongas ing kanistanipun wong agung nisgung ira, sudireng wirang jerih lalis ingkang cilik tantulih ring cilik ira. Semua kehendaknya tanpa terjadi, semua yang dipikirkan tak didapatkan, yang bergerombol kuat bubar, yang berharap mulia kehinaan yang ditemui, kutukan besar mendatangi, tercium kenistaannya, orang besar hilang kebesarannya, orang berani pada malu, takut pada mati, orang kecil tak menoleh pada keadaannya. Wong alim-alim pulasan njaba putih njero kuning, ngulama mangsah maksiat, madat madon minum main, kaji-kaji ambanting dulban kedhu putih mamprung, wadon nirwadon ira, prabaweng salaka rukmi, kabeh-kabeh mung marana tingalira. Orang alim hanya alim dalam penampilan, di luar putih, di dalam kuning. Ulama melakukan maksiat, madat, main, perempuan, mabuk, minuman, berjudi. Para haji membanting sorban tutup kepala putih dilempar jauh. Perempuan hilang sifat wanitanya, terpengaruh emas perak, semuanya hanya ke situ pandangannya. Para sodagar ing Argya jroning jaman Keneng Sari, marmane sasiningrat, sangsarane saya mencit, nirsat estining urip iku ta sengkalanipun, pantoking nandang sutra, yen wus tobat tanpa mosik, sruna longso narima ngandel ing sukma. Para pedagang kaya sangat dihargai di dalam zaman terkena kutukan ini, karena itu seisi dunia kesengsaraannya semakin menjadi-jadi, seperti kering tujuan hidup. Itulah sengkalanya, berhentinya menderita kehinaan. Kalau sudah tobat tanpa berubah, sangat menyesal menerima percaya kepada Tuhan. Mari kita bahas bersama-sama. Sasetyone atau semua kehendaknya, tanpa atau tanpa, dadya atau terjadi, sacipta-cipta atau semua yang dipikirkan, tan atau tak, boleh atau didapatkan, kang atau yang, raraton-raton atau bergerombol, rantas artinya bubar, mrih atau yang berharap, luhur atau mulia, asor artinya hina, pinanggih yang ditemui. Semua kehendaknya tanpa terjadi, semua yang dipikirkan tak didapatkan, yang bergerombol kuat bubar, yang berharap mulia, kehinaan yang ditemui. Segera setelah kekuasaan Belanda yang penuh kesewenangan itu menguasai tanah Jawa dan Nusantara, rusaklah seluruh tatanan lama. Keadaan masyarakat menjadi kacau balau, segala kehendak tak terjadi, semua yang dipikirkan tak didapatkan. Yang bergerombol membentuk barisan pun bubar tak karuan. Yang menghendaki kemuliaan justru jatuh ke dalam kenistaan. Pendek kata, hukum alam seolah anomali, tidak berlaku lurus sebagaimana biasa. Bebendu atau kutukan, gung artinya besar, nekani atau mendatangi,
kongas tercium atau terkenal, ing artinya dalam kanistanipun atau kenistaannya, wong artinya orang, agung atau besar, nis atau hilang, gung iro kebesarannya, sudireng artinya berani pada, wirang artinya malu, jerih atau takut, lalis atau mati, engkang artinya yang cilik atau kecil, tan atau tak, toleh atau manoleh, ring artinya pada, cilik iro atau keadaannya. Kutukan besar mendatangi, tercium kenistaannya, orang besar hilang kebesarannya, orang berani pada malu, takut pada mati, orang kecil tak menoleh pada keadaannya. Kutukan besar seolah melanda seluruh negeri, sudah tercium kenistaannya, orang besar hilang kebesarannya, lupa dengan kemuliaan yang disandangnya. Orang menjadi berani menanggung malu, tapi takut menghadapi mati. Rakyat kecil menjadi tak tahu diri, lupa dengan kedudukannya. Wong alim artinya orang alim, alim pulasan artinya hanya alim penampilan, jobo artinya di luar, putih artinya putih, jero artinya di dalam, kuning artinya kuning. Orang alim hanya alim dalam penampilan, di luar putih, di dalam kuning. Orang alim pun hilang, adanya orang alim pulasan, hanya alim di penampilan, kelihatan berbaju putih namun menyembunyikan kotoran di baliknya. Kata alim di sini dari kata Arab alim yang artinya berilmu. Namun dalam bahasa Jawa artinya menjadi orang yang berilmu agama dan soleh. Nah, orang yang demikian itu pun menghilang. Yang ada hanya orang alim abal-abal, hanya penampilannya mirip orang alim, tetapi di dalamnya culas. Ngulama artinya ulama, mangsah artinya melakukan, maksiat artinya maksiat, madat artinya madat, maton artinya main perempuan, minum artinya mabuk minuman, main artinya berjudi, kaji-kaji atau para haji, ambanting artinya membanting, dulban artinya sorban, ketu artinya tutup kepala, putih artinya putih, mamprung artinya dibuang, dilempar jauh. Ulama melakukan maksiat, madat, main perempuan, mabuk minuman, berjudi. Para haji membanting, sorban tutup kepala putih, dilempar jauh. Para ulama melakukan maksiat, madat, main perempuan, cabul, mabuk, judi, dan aneka perilaku bejat. Mereka seolah sudah menanggalkan keulamaannya. Para haji yang di zaman dahulu merupakan orang pilihan, seolah sudah membuang surban mereka. Topi putih yang biasa mereka kenakan sebagai penanda pun mereka buang jauh-jauh. Wadon artinya perempuan, nir artinya tanpa hilang, wadoniro artinya sifat perempuannya, prabaweng artinya terpengaruh, saloko artinya perak, rukmi artinya emas, kabeh-kabeh artinya semuanya, mung artinya hanya, marono artinya ke situ, tingaliro artinya pandangannya. Perempuan hilang sifat wanitanya, terpengaruh emas perak, semuanya hanya ke situ pandangannya. Para wanita juga kehilangan sifat wanitanya, tak lagi menjaga diri,
tingkah laku sopan santun sudah dibuang, rasa malu dicampakkan. Semua itu karena pengaruh emas dan perak. Semua pandangan dan tujuan hidup sudah mengarah ke sana. Harta dunia menjadi ukuran kemuliaan, tak peduli dengan cara mendapatkannya. Para artinya para, sudagar artinya pedagang kaya, ing argyo artinya sangat dihargai, jroning artinya dalam, zaman artinya zaman, kening artinya terkena, sari artinya kutukan. Para pedagang kaya sangat dihargai, di dalam zaman terkena kutukan ini. Para saudagar kaya menjadi orang-orang yang terhormat, sangat dihargai dan dipuja-puja. Di zaman terkena kutukan ini memang harta benda menjadi tuan dari segala tuan. Marmane artinya karena itu, saisi ningrat artinya seisi dunia, sangsarane artinya kesengsaraannya, soyo artinya semakin, mencit artinya menjadi. Karena itu seisi dunia kesengsaraannya semakin menjadi-jadi. Karena itu pula seisi dunia kesengsaraannya semakin menjadi-jadi. Sudah sesat seluruh manusia, sesat pikir dan perbuatan, rusak akidah dan amalia. Nir artinya seperti, sat artinya kering, estining artinya tujuan, urip artinya hidup, iku to artinya itulah, sengkolonipun artinya sengkalanya, seperti kering tujuan hidup, itulah sengkalanya. Nirsat estining urip artinya seperti kering tujuan hidup. Maksudnya orang-orang sudah putus asa, keinginan untuk berbuat baik pun tak ada, karena berbuat baik juga tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan. Selain arti tersebut, kalimat ini juga mengandung condro sengkolo yang artinya sebagai berikut. Nir artinya kosong, sat artinya 6, esti artinya 8, urip artinya 1. Artinya menunjukkan angka tahun 1860 Aji dalam kalender Masehi bertepatan dengan tahun 1929 sampai 1930 Masehi. Pantoking artinya mentoknya atau berhentinya, nandang artinya menderita, sutro artinya kehinaan, yen artinya kalau, wus artinya sudah, tobat artinya taubat, tanpo artinya tanpa, mose artinya berubah, seru artinya sangat, nalongso artinya menyesal, narimo artinya menerima, ngandel artinya percaya atau pasrah, ing artinya pada, sukma artinya Tuhan. Berhentinya menderita kehinaan, kalau sudah taubat tanpa berubah, sangat menyesal menerima percaya kepada Tuhan. Berhentinya semua derita kehinaan itu kalau sudah bertaubat tanpa berubah lagi. Tobatnya tobat nasuha, tobat yang tidak mengulang lagi kesesatan yang sama, disertai dengan rasa menyesal yang sangat, menerima dan pasrah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata ngandel artinya percaya, namun juga mengandung pengertian ngandelake, artinya mengandalkan. Artinya orang yang ngandel kepada Tuhan berarti telah mengandalkan hidupnya hanya kepadanya.
tidak menggantungkan kehidupannya kepada selainnya. Di sini Tuhan disebut dengan salah satu namanya, yakni Suksma, yang artinya yang Maha Suci. Hal ini karena berkaitan dengan sifatnya sebagai zat yang wajib kita percayai. Hanya kepada Tuhan yang Maha Suci kita layak menyandarkan kehidupan kita. Pada bagian kedua serat Joko Lodang ini kita mendapat angka tahun 1930-an. Di sini disebut sebagai zaman yang penuh kutukan dengan gejala-gejala atau ciri-ciri yang disebut di atas. Jika kita cermati dalam sejarah sejak Belanda datang sampai kemudian pergi dari tanah air kita, periode tahun 1930-an inilah periode terburuk bagi bangsa kita. Kekayaan tanah air kita dikeruk maksimal untuk menolong negeri Belanda yang hampir bangkrut karena krisis Malaysia yang melanda dunia. Namun demikian di akhir bagian kedua serat ini, Ki Ronggowarsito mengisyaratkan bahwa ada harapan bahwa semua ini akan berakhir. Yakni ketika kita melakukan taubat dengan tanpa berubah lagi, taubatan nasuha, kemudian pasrah dan percaya kepada Tuhan sebagai sandaran hidup. Jaka Lodang bait 7-9, tekane jaman adil. Mbok prawan sangga wang duh kiteng kalbu, Jaka Lodang nabdo malih nanging ana marmanipun ing weca kang wus pinesti estinen murih kelakon. Mbok prawan menopang dagu sedih dalam hatinya. Jaka Lodang berkata lagi, tetapi ada belas kasihnya dalam sabda yang sudah dipastikan, upayakan agar tercapai. Sangkolone maksih nunggal jamanipun, ning sajroning madya akhir wiku sabta ngesti ratu, adil parimarmaning dasih ing kono kersaning manon. Sengkalanya masih satu zaman, di dalam zaman tengah menjelang akhir. Pendeta 7 memikirkan raja adil dan berbelas kasih kepada rakyat. Di situ kemudian berlaku kehendak Tuhan. Tinemune wong ngantuk anemu kethuk, malenuk samargi-margi marmane bungah kang nemu. Marga jroning kethuk isi kencana sesotya abyor. Ditemukannya orang mengantuk mendapat kethuk, bergeletakan mencolok di sepanjang jalan. Karena itu gembira yang menemukan, karena dalam kethuk berisi emas perhiasan gemerlap. Mari kita bahas bersama-sama. Mbok artinya ibu atau wanita, prawan artinya perawan, sangga artinya menopang, wang artinya dagu, duh kiteng artinya sedih dalam, kalbu artinya hati. Mbok perawan menopang dagu sedih dalam hatinya. Sebutan mbok perawan tidak lazim dipakai dalam bahasa Jawa. Kata mbok itu sendiri berarti perempuan, sedang perawan artinya gadis. Kami lebih condong bahwa sebutan mbok perawan mengacu kepada sosok atau person, seperti halnya sebutan Jaka Lodang. Dikatakan bahwa mbok perawan di sini bertopang dagu, menunjukkan sedang bersedih hati atau gelisah akibat zaman terkutuk ini.
Joko lodang artinya jaka lodang, nabdo artinya berkata, malih artinya lagi, nanging artinya tetapi, ono artinya ada, marmanipun artinya belas kasihnya, ing artinya dalam, weco artinya sabdo, kang artinya yang, wus artinya sudah, pinesti artinya dipastikan, estinen artinya upayakan, murih artinya agar, kelakon artinya tercapai. Joko lodang berkata lagi, tetapi ada belas kasihnya dalam sabda yang sudah dipastikan, upayakan agar tercapai. Di saat itulah Joko lodang berkata lagi, tetapi ada belas kasih dari Tuhan dalam perkataan yang sudah dipastikan kebenarannya. Yang perlu dilakukan adalah mengupayakan agar perkataan itu segera terwujud. Perkataan ini telah disebut dalam bait yang lalu, bahwa semua ini akan berakhir bila manusia taubat dengan taubatan nasuha, serta pasrah dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang tugas manusia hanyalah mengupayakan agar kondisi tersebut segera terwujud. Mesti harus proaktif mengubah nasib, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri tidak mau berusaha untuk berubah. Sangkolone atau sengkalanya, maksih artinya masih, nunggal artinya satu, jamanipun artinya zaman, neng artinya di, sakjroning artinya dalam, madya artinya tengah, akhir artinya akhir, wiku artinya pendeta, sabto artinya 7, ngesti artinya memikirkan, ratu artinya raja. Sengkalanya masih satu zaman, di dalam zaman tengah menjelang akhir, pendeta 7 memikirkan raja. Wiku sabtong stiratu, artinya pendeta 7 memikirkan raja. Memikirkan di sini artinya ikut memprihatinkan keadaan raja, senantiasa membantu dengan menasehati agar sang raja tetap di jalan kebenaran. Kalimat itu selain mengandung arti tersebut juga merupakan condro sengkolo yang menunjukkan angka tahun berikut. Wiku artinya 7, sabto 7, esti artinya 8, ratu artinya 1. Maknanya tahun 1877 AJ. Dalam kalender Masehi bertepatan dengan tahun 1945. Inilah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun inilah segala duka dan kesengsaraan akan berakhir, yang ditandai dengan keadaan yang digambarkan dalam baris berikut. Adil artinya adil, parimarmeng artinya berbelas kasih, dasih artinya kawulo atau rakyat, ing artinya di, kono artinya situ, kersaning artinya kehendak, manon artinya Tuhan, adil dan berbelas kasih kepada rakyat. Di situ kemudian berlaku kehendak Tuhan. Setelah tahun tersebut akan muncul raja yang adil dan berbelas kasih kepada rakyatnya. Dengan demikian berlaku kehendak Tuhan atau sunatullah bahwa di negeri yang adil dan penuh kasih akan turun rahmat dan barokah dari Tuhan, kesejahteraan tercapai, kemakmuran terwujud. Di sini Tuhan disebut dengan salah satu sifatnya, manon artinya maha melihat, artinya Ki Rangga Warsita sedang menegaskan
bahwa Tuhan melihat penderitaan hamba-Nya dan menanggapi dengan memberi anugerah sesuai upaya manusia untuk keluar dari penderitaan itu. Tinemune artinya ditemukannya, wong artinya orang, ngantuk artinya mengantuk, anemu artinya mendapat, ketuk artinya ketuk, malenu artinya berkelitakan mencolok, samargi-margi artinya di sepanjang jalan. Ditemukannya orang mengantuk mendapat ketuk, berkelitakan mencolok di sepanjang jalan. Tanda-tanda dari datangnya zaman makmur itu adalah ditemukannya orang mengantuk yang mendapat ketuk. Ketuk adalah alat musik tradisional gamelan yang berbentuk seperti bonang, tapi lebih kecil. Ketuk itu malenu artinya terlihat jelas, menonjol di antara lainnya, berkeletakan di sepanjang jalan. Jadi orang mengantuk yang menemukan ketuk tidak hanya satu, karena ketuknya berkeletakan di sepanjang jalan. Ini adalah kiasan dari mudahnya mencari rezeki. Jika di zaman kutukan dahulu orang harus menanggung malu demi mendapat harta, sekarang harta mudah didapat dengan sedikit usaha. Bahkan orang mengantuk pun mendapat keberuntungan yang besar. Marmane artinya karena itu, bunga artinya gembira, kang artinya yang, nemu artinya menemukan, margo artinya karena, jroning artinya dalam, ketuk artinya ketuk, isi artinya berisi, kencono artinya emas, sesotyo artinya perhiasan, apior artinya gemerlap. Karena itu gembira yang menemukan, karena dalam ketuk berisi emas perhiasan gemerlap. Karena ketuk yang ditemukan, artinya rezeki yang didapatkan itu ternyata besar sekali. Seumpama ketuk yang berisi emas perhiasan gemerlap. Inilah zaman ketika kemakmuran terwujud. Dengan sedikit usaha saja orang sudah mendapat rezeki yang banyak. Semua serba mudah dan pasti. Tak ada orang yang merugi atau bangkrut. Setiap orang berusaha mendapat hasil. Setiap kebaikan mendapat balasan yang baik pula. Orang menjadi semangat berusaha. Orang tidak kendor dalam berbuat baik karena mendapat ganjaran yang setimpal. Bila kita cermati keadaan kehidupan sekarang dibanding kehidupan di zaman serat ini ditulis, rasa-rasanya tak salah jika dikatakan bahwa ramalan ini cocok 100%. Kondisi kehidupan masyarakat sekarang sudah mendekati gambaran dari bait akhir serat Joko Lodang ini. Sepantasnya kita syukuri pencapaian ini, agar kemakmuran yang kita peroleh dapat langgeng kita nikmati. Sekian kajian serat Joko Lodang karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Semoga dapat menambah wawasan para pembaca. Jika banyak salah kata yang kurang berkenan di hati pembaca, kami selaku pengkaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu sagung dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.